Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga tingkat pertama atau first degree price discrimination. Terlebih dahulu kita akan melihat apa itu diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kebijakan melakukan harga berbeda untuk jenis barang yang sama pada pasar yang berbeda. Diskriminasi harga tingkat pertama maksudnya perusahaan monopoli akan menjual unit output yang berbeda untuk harga yang berbeda, dan harga ini mungkin berbeda dari orang ke orang. Diskriminasi harga ini sering disebut dengan perfect price discrimination atau diskriminasi harga sempurna. Baiklah, kita akan melihat kurva yang pertama. Ada dua kurva permintaan barang. Produsen yang mampu membedakan harga secara sempurna akan meletakkan harga tertinggi sesuai dengan yang diperintahkan. Karena setiap unit output dijual pada setiap konsumen di harga reservasi, sehingga tidak adanya surplus konsumen, melainkan hanya ada surplus produsen. Pada kurva, daerah yang berwarna menunjukkan adanya surplus. Dalam kasus diskriminasi harga sempurna, surplus dapat diambil keseluruhannya oleh produsen dengan tujuannya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Ini menunjukkan hasilnya bahwa efisien Pareto, karena tidak ada cara untuk membuat produsen dan konsumen menjadi lebih baik. Karena keuntungan produsen tidak dapat ditingkatkan lagi karena sudah merupakan keuntungan semaksimal mungkin, dan konsumen tidak dapat meningkatkan keuntungannya tanpa mengurangi keuntungan dari produsen. Kita akan beralih pada semut di Malkuv. Di sini kita melihat bahwa perusahaan monopoli yang menerapkan perfect price discrimination harus berproduksi pada tingkat output di mana harga sama dengan biaya marginal. Jika harga lebih besar dari biaya marginal, itu berarti ada seseorang yang bersedia berlebih dari biaya untuk menghasilkan unit output tambahan. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, perusahaan monopoli akan menawarkan untuk menjual barang X1 untuk orang satu dengan harga yang sama dengan area di bawah kurva permintaan 1 dan barang X2 untuk orang 2 dengan harga yang sama dengan area di bawah kurva permintaan 2. Jika seperti itu, setiap orang akan berakhir dengan surplus konsumen 0 dan seluruh surplus pada kurva yang berwarna gelap A plus B akan berakhir pada perusahaan monopoli. Contoh terdekat adalah seperti dokter di kota kecil yang menagih pasiennya dengan harga yang berbeda sesuai dengan kemampuan pasien untuk membayar, atau jasa profesional seperti pengacara yang menetapkan tarif yang berbeda. Contoh diskriminasi harga pertama dalam prakteknya. Salah satu contoh yang mungkin adalah kasus di mana harga ditentukan dengan tawar-menawar, seperti dalam penjualan mobil atau barang antik di pasar. Namun, ini bukanlah contoh yang ideal. Misalnya, Southwest Airlines yang merupakan sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah di Amerika Serikat baru-baru ini memperkenalkan sistem yang disebut DING. Sistem ini menggunakan internet dengan cara yang unik. Pengguna menginstal program di komputernya dan maskapai penerbangan mengirimkan penawaran tarif khusus kepada pengguna secara berkala. Tarif diumumkan dengan bunyi DING, begitu nama sistemnya. Menurut seorang analis, tarif yang ditawarkan oleh DING sekitar 30% lebih rendah dari tarif yang biasanya. Tapi apakah tarif rendah ini akan bertahan? Kemungkinan itu sepertinya tidak akan terjadi mengingat sifat industri penerbangan yang sangat kompetitif. Mudah untuk beralih kembali ke cara biasa untuk membeli tiket jika harga mulai naik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga tingkat kedua. Diskriminasi harga tingkat kedua berarti perusahaan monopoli ingin menjual sejumlah output yang berbeda dengan harga yang berbeda kepada konsumen. Tetapi, jika konsumen membeli dengan jumlah yang sama, maka harga yang ditetapkan adalah sama. Contoh paling umum dari diskriminasi harga tingkat kedua ini adalah diskon besar-besaran. Diskriminasi harga tingkat kedua disebut juga sebagai kasus non-linear. Kenapa disebut sebagai kasus non-linear? Karena harga yang ditetapkan itu tidak konstan tergantung kepada jumlah output yang diminta atau dibeli. Diskriminasi harga tingkat kedua dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva, di mana bagian horizontalnya itu menjelaskan tentang kuantiti atau kuantitas output yang ditawarkan, sedangkan bagian vertikalnya itu menjelaskan tentang willingness to pay atau kesediaan membayar daripada konsumen. Misalnya, perusahaan monopoli ingin menjual sejumlah X1 kepada orang satu dengan menetapkan harga A
dan menjual sejumlah X2 kepada orang kedua dengan menetapkan harga sebesar B. Untuk mengatur harga, maka konsumen harus mengetahui dengan tepat kesediaan membayar dari setiap orang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan 2 paket kuantitas yang berbeda di pasar. Satu paket ditujukan kepada orang yang memiliki permintaan yang tinggi, sedangkan paket yang lainnya ditujukan kepada orang yang memiliki permintaan yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan monopoli harus membuat paket harga kuantitas untuk mendorong konsumen membeli paket yang diperuntukkan untuk mereka. Seperti sebelumnya, perusahaan monopoli akan menawarkan barang X1 dengan harga A dan menawarkan barang X2 dengan harga A tambah B tambah C. Dan dalam keadaan ini, perusahaan monopoli akan meraup banyak surplus atau banyak keuntungan. Kemudian, konsumen dengan permintaan yang lebih tinggi akan merasa optimal bila ia mengkonsumsi barang X1 dengan harga A, dan ini akan mengarahkan konsumen pada surplus di area B, di mana surplus area B ini lebih baik daripada surplus nol yang ia dapatkan jika ia mengkonsumsi barang X2. Ada hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan monopoli untuk mengatasi hal ini. Pertama, ia bisa menetapkan harga X2 itu A tambah C. Kemudian konsumen dengan permintaan yang tinggi ini akan memperoleh surplus kotornya, yaitu A tambah B tambah C. Karena konsumen membayar harga dengan A tambah C untuk barang S2, maka surplus yang bisa ia dapatkan adalah sebesar B. Kemudian ada hal lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan monopoli untuk mendapat keuntungan. Kemudian itu ia bisa menawarkan barang X1 dengan harga A yang lebih rendah kepada konsumen yang permintaannya lebih rendah. Tentu hal ini akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan monopoli. Kemudian hal ini diilustrasikan pada gambar berikut atau gambar kurva berikut, terlihat pada area segitiga kecil. Kemudian tapi perhatikan bahwa karena paket 1 kurang menarik bagi orang 2, maka perusahaan monopoli sekarang dapat mengenakan biaya yang lebih kepada orang 2 untuk barang X2 dan mengurangi X1. Kemudian perusahaan monopoli membuat area surplus A itu sedikit lebih kecil, terlihat pada segitiga yang berwarna gelap itu. Tetapi membuat area C lebih besar dalam trapesium. Hasil bersihnya, keuntungan diperoleh oleh perusahaan monopoli itu akan meningkat. Pada titik ini, manfaat dan biaya marginal pengurangan kuantitas keseimbangan, orang 1 akan memilih X1 pangkat N dan dibebankan dengan harga A. Orang 2 memilih barang X2 dan dikenakan biaya A tambah C tambah D. Kemudian orang 1 berakhir dengan 0 surplus dan orang 2 berakhir dengan B. Kemudian dalam praktiknya perusahaan monopoli akan mendorong pemilihan sendiri untuk konsumen, bukan untuk menyesuaikan jumlah barang dalam contoh ini, tetapi melainkan menyesuaikan kualitas barangnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang diskriminasi harga tingkat 3. Diskriminasi harga tingkat 3 adalah kondisi di mana perusahaan akan menetapkan harga berdasarkan pengelompokan konsumen dengan atribut tertentu. Dapat kita ambil contoh, yaitu perusahaan akan menetapkan harga lebih rendah untuk kelompok-kelompok pelajar ataupun kelompok-kelompok mahasiswa. Selain itu, dapat kita ambil contoh lainnya, itu adalah penetapan harga untuk tiket pesawat, yang dimana harga-harga tiket pesawat tersebut akan ditentukan berdasarkan kelas-kelas ekonomi para konsumennya. Dan biasanya kita dengar terbagi atas kelas ekonomi, kelas bisnis, ataupun kelas eksekutif. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita ambil pertanyaan, bagaimana sih cara perusahaan akan menetapkan harga yang akan memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan penetapan diskriminasi harga tingkat 3 ini? Baiklah, untuk memahami materi ini lebih lanjut, marilah kita membahas satu contoh soal. Dapat dilihat bahwa perusahaan menghadapi 2 dimen pasar. Dimen 1 adalah D1 dalam kurung P1 sama dengan 100 min P1. Dan dimen 2 adalah D2 dalam kurung P2 sama dengan 100 min 2P2. Dan perusahaan tersebut memiliki MC konstan sebesar 20 dolar per unit. Nah, dari sini kita akan mencari berapakah harga yang akan ditentukan oleh perusahaan untuk masing-masing pasar, yang dimana harga-harga tersebut akan memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan itu tersendiri.
Step pertama yang harus kita lakukan adalah menginverskan fungsi demand menjadi fungsi price. Fungsi demand 1 akan diinverskan menjadi P dalam kurung Y1 sama dengan 100 min Y1, dan fungsi demand 2 akan diinverskan menjadi P2 dalam kurung Y2 sama dengan 50 dikurang Y2 per 2. Lalu kita akan memasukkan ke rumus persamaan keuntungan maksimum, yaitu MR sama dengan MC. Kita akan mencari dari persamaan satu terdahulu, kita cari MR-MC-nya. Dari step-step yang dapat didapatkan bahwa keuntungan perusahaan akan didapatkan ketika harga P1 sama dengan 60 dengan Y yang dijual sebanyak 40. Lalu kita lanjutkan ke persamaan kedua. Kita masukkan dengan cara yang sama, yaitu MR sama dengan MC. Dapat dilihat bahwa hasil perhitungan mendapatkan bahwa perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimal dengan menjual barang di pasar kedua dengan harga 35 dan barang itu sebesar 30 unit. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana jika perusahaan tersebut membebankan harga yang sama untuk kedua pasar? Untuk pertanyaan ini, step pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan demand 1 dengan demand 2. Didapatkanlah hasil D1P1 ditambah D2P2 akan mendapatkan hasil 200 dikurang 3P. Stepnya sama seperti yang tadi, kita akan mencari MR sama dengan MC, lalu kita akan mendapatkan P maksimal dan Y maksimalnya. Nah, dapat dilihat dari perhitungan di atas bahwa MR sama dengan MC menghasilkan P maksimum sebesar 70, maksudnya 43/1/3 dengan Y 70. Dapat kita simpulkan bahwa ketika produsen menetapkan harga yang sama untuk kedua pasar, dia akan menetapkan harga maksimum sebesar 43/1/3 dan Y-nya sebesar 70.